Saddam Hussein adalah seorang tokoh yang sangat kontroversial dalam sejarah modern, terutama terkait perannya sebagai Presiden Irak. Saddam lahir pada tanggal 28 April tahun 1937 di sebuah desa bernama Al-Auya dekat Tikrit, Irak. Kehidupannya dimulai dalam kemiskinan, ayahnya meninggal atau menghilang sebelum ia lahir, dan ibunya mengalami kesulitan ekonomi serta psikologis. Saddam dibesarkan oleh pamannya, Khairallah Talfah, seorang nasionalis Arab yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran politiknya. Kehidupan awal Saddam ditandai dengan kesulitan dan kemiskinan yang dalam, yang kemudian membentuk karakter keras dan ambisiusnya. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, dengan rendah hati saya memohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan berlimpah terima kasih dan mari kita lanjut. Pada usia remaja, Saddam terlibat dalam politik. Pada tahun 1957, ia bergabung dengan Partai Ba'ath Arab Sosialis yang bercita-cita untuk menyatukan dunia Arab di bawah kepemimpinan nasionalis. Tahun 1959, Saddam berpartisipasi dalam upaya pembunuhan terhadap pemimpin Irak, Abdul Karim Qasim, tetapi gagal dan melarikan diri ke Suriah, kemudian Mesir. Di pengasingan, Saddam memperdalam ideologi politiknya dan mempelajari lebih lanjut tentang kebijakan nasionalis Arab. Pada tahun 1963, Qasim berhasil digulingkan, dan Saddam kembali ke Irak. Namun, kudeta tersebut tidak berlangsung lama, dan Saddam harus menunggu beberapa tahun untuk kembali aktif di politik. Pada tahun 1968, Partai Ba'ath kembali berkuasa melalui kudeta, dan Saddam berperan sebagai anggota kunci dalam pemerintahan baru di bawah Presiden Ahmed Hassan al-Bakr. Saddam memegang posisi Wakil Ketua Dewan Komando Revolusi, sebuah posisi yang memberinya kekuasaan luas dalam pemerintahan. Ia dengan cepat mulai memperkuat kontrolnya atas militer, intelijen, dan struktur pemerintahan lainnya. Saddam juga memulai kebijakan modernisasi ekonomi dan memperluas industri minyak yang menjadi tulang punggung ekonomi Irak. Di bawah kendalinya, Irak mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat berkat kenaikan harga minyak dunia. Saddam menggunakan pendapatan minyak untuk membiayai proyek infrastruktur besar, termasuk jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. Ia juga mengembangkan program militer dan persenjataan yang ambisius. Namun, di balik pembangunan tersebut, Saddam memperkuat cengkeramannya atas kekuasaan dengan menggunakan kekerasan dan menindas oposisi. Banyak pihak yang tidak setuju dengannya mengalami penangkapan, penyiksaan, bahkan eksekusi. Pada tahun 1979, Ahmed Hassan al-Bakr mengundurkan diri, dan Saddam secara resmi menjadi Presiden Irak. Ia segera mengonsolidasikan kekuasaan dengan melakukan pembersihan terhadap para pejabat tinggi yang dianggap berpotensi mengancam posisinya. Salah satu tindakan pertama Saddam sebagai presiden adalah memimpin rapat di mana ia menuduh beberapa anggota Partai Ba'ath berkhianat. Sebagian dari mereka dieksekusi, dan tindakan ini mengukuhkan citranya sebagai pemimpin yang tidak segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Saddam segera membawa Irak ke dalam perang besar ketika ia menginvasi Iran pada tahun 1980. Perang Irak-Iran berlangsung selama 8 tahun dan menyebabkan kerugian besar baik bagi Irak maupun Iran. Saddam melihat Iran sebagai ancaman setelah Revolusi Islam 1979 yang membawa kelompok Islam Syiah radikal ke kekuasaan. Perang ini juga menelan biaya yang sangat besar, dan meskipun tidak ada pihak yang menang secara mutlak, perang tersebut meninggalkan Irak dalam keadaan ekonomi yang terpuruk. Setelah Perang Irak-Iran, Saddam menghadapi masalah ekonomi yang besar. Untuk mengatasi defisit, ia mulai menuntut agar negara-negara Teluk, terutama Kuwait, mengurangi produksi minyak untuk menaikkan harga. Namun, ketika tuntutannya tidak dipenuhi, Saddam memilih jalan militer. Pada tahun 1990, ia memerintahkan invasi ke Kuwait, yang menyebabkan reaksi internasional dan menjadi pemicu Perang Teluk pertama. Invasi ke Kuwait tidak hanya mempengaruhi posisi politik Saddam, tetapi juga ekonomi Irak yang sudah rapuh.
Pasukan koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat segera merespon dengan meluncurkan Operasi Badai Gurun pada tahun 1991. Irak mengalami kekalahan telak, dan pasukan Irak dipaksa keluar dari Kuwait. Setelah kekalahan ini, Irak menghadapi sanksi ekonomi yang keras dari PBB, yang memperburuk kondisi ekonomi rakyat Irak. Meskipun demikian, Saddam tetap berhasil mempertahankan kekuasaan melalui pengawasan ketat terhadap media, militer, dan aparat keamanan. Pada 1990-an, Irak berada di bawah tekanan internasional yang besar. Selain sanksi, PBB juga menuntut agar Irak menghancurkan senjata pemusnah massal, tetapi Saddam sering menolak bekerja sama, yang menyebabkan ketegangan berkelanjutan dengan dunia barat, terutama Amerika Serikat. Sanksi ekonomi menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Irak, dengan angka kemiskinan dan kelaparan yang meningkat drastis. Namun, Saddam tetap mempertahankan kekuasaannya dengan tangan besi. Pada tahun 2003, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal dan mendukung terorisme. Meskipun klaim tersebut kontroversial, tanpa dukungan PBB, Amerika Serikat melancarkan invasi ke Irak, yang dengan cepat menggulingkan rezim Saddam Hussein. Saddam sendiri melarikan diri dan bersembunyi di berbagai tempat di sekitar Irak. Namun, pada bulan Desember tahun 2003, ia akhirnya ditangkap oleh pasukan Amerika di sebuah persembunyian bawah tanah di dekat Tikrit. Setelah penangkapannya, Saddam diadili oleh Pengadilan Khusus Irak atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Persidangan tersebut sangat kontroversial dan dipandang oleh banyak pihak sebagai simbol kemenangan Amerika atas Irak. Pada tahun 2006, Saddam dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tanggal 30 Desember tahun 2006. Eksekusinya menandai akhir dari era yang penuh kekerasan dan penindasan di Irak. Warisan Saddam Hussein sangat beragam. Di satu sisi, ia dipandang oleh sebagian rakyat Irak sebagai pemimpin yang memperjuangkan modernisasi dan kemandirian Irak, tetapi di sisi lain, ia dianggap sebagai diktator yang bertanggung jawab atas kematian ribuan orang. Kebijakannya yang brutal terhadap oposisi politik, minoritas etnis seperti Kurdi, dan tetangganya telah membuatnya menjadi salah satu pemimpin paling ditakuti dalam sejarah Timur Tengah. Setelah kejatuhannya, Irak mengalami konflik sektarian yang berkepanjangan, yang beberapa pihak menyalahkan Saddam karena telah menciptakan ketegangan antar etnis dan agama. Rezimnya memang sangat represif, tetapi juga berhasil menekan ketegangan yang kemudian meledak setelah ia digulingkan. Irak kemudian memasuki periode panjang ketidakstabilan politik dan kekerasan. Meski kontroversial, Saddam menjadi simbol ketegangan antara dunia Arab dan Barat, serta perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan nasional melawan intervensi asing. Sosoknya dipuja oleh beberapa orang sebagai pahlawan nasionalis, sementara yang lain melihatnya sebagai perwujudan dari kekejaman tirani. Bagi banyak orang Irak, warisan Saddam adalah pengingat akan masa lalu yang sulit, sementara bagi yang lain, ia adalah bagian dari sejarah nasional yang penuh kompleksitas. Saddam Hussein meninggalkan jejak yang dalam dan beragam dalam sejarah Irak dan Timur Tengah. Masa pemerintahannya selama lebih dari 2 dekade menunjukkan pengaruh yang luar biasa dalam politik, ekonomi, dan sosial Irak, yang efeknya masih dirasakan hingga saat ini.